Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khairunisa, NPM 202103089 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, kelas C, Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, dosen pengampu Ibu Nastiti Novitasari, Magister Pendidikan. Nah, yang pertama pertanyaannya yaitu, jelaskan makna pemberdayaan masyarakat menurut Anda. Pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi dua kata, yaitu pemberdayaan dan masyarakat. Pemberdayaan yaitu proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan dan atau pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya. Sedangkan masyarakat, kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam masyarakat agar lebih mandiri dengan menggunakan potensi yang ada dalam dirinya. Potensi ini sangat penting karena masyarakat yang berdaya akan terlihat lebih adanya perubahan dalam kesejahteraan yang dicapainya. Lalu, pertanyaan yang kedua, pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Jelaskan filosofi dari tujuan tersebut. Filosofi dari tujuan membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Jadi, penyuluh atau fasilitator harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, dan juga pemberdayaan mengacu pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Filsafat tersebut berarti bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia yang memiliki tujuan, mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat, dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat. Agar tidak terciptanya ketergantungan, tapi mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar mampu berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola dalam berkegiatan agar tercapai tujuan, harapan, dan keinginan. Kemudian, pertanyaan nomor 3. Sebutkan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Jelaskan. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator meliputi sikap empati, ikut merasakan dan menghargai pengalaman dan perasaan peserta, tidak meremehkan peserta dengan hadir sepenuh hati dan sepenuh tubuh, peka terhadap situasi pertemuan, mengetahui kapan peserta merasa bersemangat, bosan, mengantuk, tahu kapan harus bicara, berhenti, dan bertanya. Tidak hanya memikirkan target pencapaian materi atau hasil, melainkan proses belajar para peserta. Percaya diri. Fasilitator yakin mampu mengajak peserta belajar bersama. Tidak malu meskipun harus berhadapan dengan peserta yang berbeda usia, kelas, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Serta memiliki sikap jujur, terbuka, apa adanya saat merespon peserta. Sikap sabar, sikap telaten, sikap yang tidak gampang menyerah dan tidak mudah putus asa, sikap yang berlapang dada, sikap yang humble, sikap yang tidak menggurui sebagai fasilitator yang berhadapan dengan masyarakat yang konotasinya adalah bukan lagi anak kecil, tetapi orang dewasa. Kita harus memberi arahan tanpa menggurui.
tanpa merasa masyarakat yang dalam pemberdayaannya itu merasa dituntut. Jadi, sikap-sikap tersebut yang disebutkan diharapkan bisa menjadi acuan untuk para fasilitator. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Dalam siklus pemberdayaan masyarakat, terdapat siklus peningkatan partisipasi. Bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan? Jelaskan dengan contoh. Untuk memilih pendekatan yang dinilai cocok dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kelompok sasaran, maka pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, kegiatan itu harus sifatnya terencana. Maksudnya, program yang dibuat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh generasi muda, dan kelompok masyarakat yang lain yang dinilai akan memberi kontribusi yang besar bagi kegiatan pemberdayaan tersebut. Pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok dan tidak dilakukan secara individual. Pertimbangannya, lewat pendekatan kelompok, maka kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih efisien, efektif, serta memberi hasil yang optimal dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara perorangan. Apalagi, tujuan utama kegiatan ini jelas lebih diorientasikan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya sebatas pada satu rumah tangga. Melibatkan masyarakat secara aktif, terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Ini sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung. Selain mereka dapat bekerja sambil belajar untuk mempraktekkan berbagai konsep dan program yang disampaikan oleh fasilitator. Sasarannya harus jelas dan terarah. Artinya, semua agenda kegiatan yang ditawarkan pada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas, termasuk di dalamnya manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan itu, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup, sebagaimana diketahui bahwa program yang dirancang sedemikian rupa dan sebaik apapun bentuknya, tentu terasa sulit untuk diimplementasikan apabila tanpa didukung oleh dana yang memadai. Di samping itu, masalah pengadaan infrastruktur termasuk alat peraga yang diperlukan bukan serta melibatkan sejumlah tenaga profesional hanya dapat dilakukan jika ditunjang oleh sektor finansial yang cukup. Misalnya, dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Caralang tersebut terdapat bank sampah. Nah, kita bisa memberdayakan masyarakat setempat untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Lalu, pada saat pelaksanaannya, terdapat peningkatan partisipasi pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat dapat menerima, yakni kita sebagai fasilitator itu harus melakukan pendekatan yang tidak agresif, melakukan pendekatan yang bisa merangkul, melakukan pendekatan yang bisa mengajak, yang bisa memahami partisipan-partisipan yang tentunya tanpa mengurangi esensi dari ilmu yang akan kita sampaikan. Dan terakhir, pertanyaan yang kelima. Sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat, jelaskan kontribusi yang bisa atau akan Anda lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dan jelaskan fungsi mata kuliah ini menurut Anda. Yang pertama, kontribusi yang akan saya lakukan dalam pemberdayaan masyarakat, tentunya sebisa mungkin saya akan melakukan tindakan persuasif atau ajakan melakukan tindakan yang sifatnya mengajak
dan sifatnya merangkul, agar jika dalam terjun di lapangan masyarakat saya bisa mengarah, merangkul masyarakat dan menunjukkan, membantu masyarakat tersebut dalam menemukan potensi yang ada pada dirinya masing-masing, yang tentunya akan membuat masyarakat tersebut menjadi lebih memiliki nilai tambah pada dirinya masing-masing. Lalu, dalam kontribusi yang akan saya lakukan selain merangkul, saya harap suatu saat bisa memberdayakan masyarakat, tidak hanya masyarakat yang ada di sekeliling saya, tetapi masyarakat yang ada di daerah terpencil, seperti masyarakat di daerah yang susah dicapai, yang fasilitas dan konstruksinya masih kurang. Mungkin saya harap saya bisa berkontribusi di tempat yang seperti itu. Lalu, fungsi mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini menurut saya cukup krusial dan sangat penting. Karena kita sebagai seorang calon pendidik masyarakat di sini harus bisa tidak hanya teoritis saja. Bagaimana secara praktis kita bisa mempraktekkan bagaimana itu cara memberdayakan masyarakat, bagaimana cara melakukan pendekatan, bagaimana cara mengobservasi masyarakat, bagaimana untuk menerima keberagaman dari setiap warga belajar dan partisipan. Mungkin fungsi-fungsi tersebut, fungsi dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini sebagai bekal bagi saya untuk saya sebagai calon pendidik di masa yang akan datang. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.